Bicara mengenai stres, saya tahu ada beberapa orang yang entah kenapa bisa tetap senang atau bahkan bisa senang kalau melihat orang lain stres, Pak. Beneran, kenapa bisa begitu ya, Pak? Ya memang salah satu cara, ini dalam satu Jumatan, karena malamnya kita rapat sampai malam, mengantuk sekali. Kami beberapa teman ini mengantuk sekali. Jadi dengan anggun kita melebarkan mata gitu. Sampai ustadznya juga melihat kita, kenapa anak-anak ini melotot. Satu, ternyata kita menemukan cara untuk tidak mengantuk, yaitu untuk melihat orang yang mengantuk. Ada teman ini karena mengantuknya turun kepalanya, waktu kotak sumbangan itu dilewatkan, seperti dia mau lihat jumlah uangnya. Itu di situ langsung hilang mengantuk kita. Jadi kadang-kadang menikmati pemandangan dari orang stres itu menyenangkan, oke? Nah, tapi itu dan kita harus bangunkan dia supaya tidak lebih malu lagi kan nanti kotak itu bunyi. Nah, ini loh ya, kapal itu kalau naik ombak, naik turun mabuk ya. Good. Sekarang saya tanya, yang Anda benci waktu ombak itu naik mengangkat kapal Anda atau waktu turun? Yang mana yang Anda benci? Good. Itu sebabnya Anda mabuk. Anak kecil yang suka main-main, mana yang disukai? Naik turun, naik dia suka, turun dia suka, tidak sempat benci, tidak mabuk. Dan itu yang saya lakukan ke teman-teman yang pergi cruise bersama saya. Waktu di antara selat pulau-pulau kecil tidak ada masalah, waktu masuk di lautan lepas. Antara Vietnam ke Shanghai, itu ombaknya besar sekali, lalu saya bilang, mau tidak mabuk, inginkan turun. Senang waktu naikin, dan beberapa saat setelah itu, mereka semua senang, tidak mabuk. Hanya agak aneh perilakunya. Berarti orang yang membenci kehidupan karena membenci yang terjadinya. Yang terjadi padanya dibenci, bukan menikmatinya sebagai proses hidup. Itu. Baik, bisa kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak? Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Begini, tidak ada orang hebat. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang terlatih. Berarti setiap orang bisa hebat. Nah, masalahnya apakah kita melatih diri kita untuk menjadi semakin khawatir, atau semakin khawatir kalau tidak bertindak. Orang yang tidak bisa tidur malam hari, mengenai pekerjaannya, apa yang harus dilakukannya? Bangun dan bekerja, yang dikhawatirkan pekerjaannya. Tidak bisa tidur, tapi tidak bekerja. Kan tidak ada gunanya. Coba pikirkan itu. Terus nanti kalau begitu, kalau kerjanya sambil ngantuk, loh katanya nggak bisa tidur. Ayo. Tuh, terus bilang, kalau saya nanti bekerja besok paginya ngantuk. Nggak mungkin. Di depan atasanmu mana berani kamu ngantuk. Jadi kalau begitu, yang praktis yuk. Tidak ada orang hebat. Yang ada adalah orang yang terlatih. Nah ini, kekuatan itu bisa diminta kepada yang maha kuat, kepada Tuhan. Ini cara pribadi saya kalau meminta kepada Tuhan mengenai kekuatan itu gini. Tuhanku, tadi saat aku lihat video mengenai ombak besar yang jatuh di pantai. Itu berapa kekuatannya? Satu ombak. Dan ada berapa miliar ombak yang terjadi di malam hari yang tidak diketahui manusia. Dan itu semua kekuatannya berasal darimu. Bagaimana kalau untuk kekasihmu yang kecil yang letih ini, aku minta satu kekuatan ombak saja. Sehingga besok bangun pagi, aku bisa melayani pelangganku dengan baik. Aku membahagiakan keluargaku dan semua orang yang bergantung pada kebaikanku. Tuhanku, apabila aku harus stres, jadikanlah stres ini penguat bagiku, dan jadikanlah aku sebaik-baik pelayan bagi sesamaku. Mudah-mudahan dalam pembicaraan kita mengenai mengatasi stres, kita tidak lagi membenci stres, tetapi melihat stres sebagai tanda bahwa doa kita didengar. Tidak ada rezeki besar yang pantas bagi orang yang kemampuannya kecil. Maka mampukanlah diri menjadi pribadi yang pantas dimuliakan dengan pangkat yang tinggi, dengan pengaruh yang besar, dengan rezeki yang penuh berkah. Itu. Terima kasih Pak Mario.
Mudah-mudahan dengan program ini Anda menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengatasi stres, tentunya dengan harapan Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan menghebatkan banyak orang. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setiap orang punya masalah dan tidak tahu cara mengatasinya. Dan uniknya adalah mengatasi stres itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Insya Allah semoga motivasi ini bermanfaat bagi saya, dan karena bermanfaat bagi saya, bermanfaat juga bagi lingkungan saya nantinya. Setelah mengikuti tema stres ini, kita jadi nggak jadi stres lagi nih. Saya menjadi lebih kuat cara menghilangkan stres. Mengatasi stres-stres dari pekerjaan juga, jadinya kita bisa tahu lah gimana cara mengatasinya tersebut. Cara menghilangkan stres adalah dengan enjoy, nikmati hidup, dan selalu bahagia. Terima kasih buat motivasi stres untuk hari ini. Semoga nanti di kerjaan hari Senin saya menjadi orang-orang yang hebat lagi. Salam support Pak Mario Teguh.